Terima kasih Ustadz Recording Salim. stopped. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha Recording in illallah progress. wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir. Mungkin tadi sudah dibacakan ya dengan nada Nahawan dan Ros oleh Bunda Imas, oleh Bunda Nunung. Sekarang kita akan mengkaji tafsirnya, yaitu Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, yaitu orang-orang yang yakuluna riba, mereka memakan ya atau mengambil riba, la yaqumuna, mereka tidak akan bisa berdiri, tidak dapat berdiri, illa kecuali kama yaqumul ladzi, sebagaimana berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaiton, yaitu orang yang kemasukan setan gitu ya, kemasukan setan. Minal mas, nah karena penyakit gila. Zalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka qalu, mereka berpendapat, innamal bai'u, sesungguhnya atau hanya saja al bai' jual beli, mithlur riba, sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu, nah barang siapa yang sampai kepadanya mau'idhatun, mau'idhah ya, nasihat atau larangan, mirrobihi, dari Tuhannya, fantaha, nah kemudian dia berhenti setelah tahu ada larangan, fantaha, maka dia berhenti dari mengambil riba, falahu, maka baginya masalaf, apa yang telah diambilnya dulu, jadi sebelum ada datang larangan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu terserah kepada Allah. Waman ada, tetapi barang siapa yang kembali, malah kembali mengambil riba, faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan ya, bahwa, nah tadi disampaikan dalam ayatnya, orang yang memakan riba dan nanti kesananya ada memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka dan melakukan berbagai macam usaha yang subhat ya. Jadi dari ayat ini Allah memberitahukan kepada mereka bahwa nanti akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tadi yatakhabbatuhu syaitan. Jadi bahwa alladzina yakuluna riba, orang-orang yang mengambil riba, la yaqumuna, tidak akan bisa berdiri, illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Nah, jadi dengan kata lain di sini bahwa nanti ya akan dibangkitkan seperti itu, nauzubillah, bahwa menunjukkan kondisi yang sangat buruk ya bagi para pelaku riba. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan para pemakan riba atau yang melakukan riba nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, dalam keadaan tercekik gitu ya, seperti itu. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari melakukan riba gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga disebutkan bahwa
sangat menyeramkan ya kondisinya. Ataitu cenah aku bersua. Nah, aku mendatangi atau aku bersua lailata usriyabi pada saat malam Isra gitu ya. Ala qaumin atas suatu kaum butunuhum kalbuyut. Nah, si butunuhum perut-perut mereka itu kalbuyut seperti rumah gitu ya. Jadi perutnya itu besar kalbuyut seperti sebesar rumah. Jadi nanti akan ada seperti itu ya. Suatu kaum yang perutnya itu besar sebesar rumah. Fiha al-hayat, di dalam perut itu ada ular-ular. Ada al-hayat, ular-ular. Turo min khariji butunihim, keluar masuk dari perut itu ular-ular itu ya. Fakultu, maka aku bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'i, mereka itu yang punya perut sebesar rumah itu adalah akalatur riba, para pemakan riba. Nauzubillah, dalam kondisi seperti itu bahkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah ya dalam hadisul manam pernah bermimpi panjang bahwa kami menjumpai sebuah sungai. Nah, jadi sungainya itu berwarna merah. Tiba-tiba dalam sungai tersebut ada seorang laki-laki yang laki-laki ya sedang berenang. Kemudian di pinggir sungai tersebut ada laki-laki yang lain mengumpulkan bebatuan yang banyak di dekatnya. Kemudian lelaki yang berenang itu menuju ke arah lelaki yang di dekatnya tadi yang banyak batu itu. Nah, ketika lelaki yang berenang itu menganga ya, calangap misalkan, maka lelaki yang ada di pinggir sungai menyumbatnya dengan batu. Nah, jadi dalam tafsir hadisnya itu bahwa lelaki yang berenang itu adalah pemakan riba. Nah, nauzubillah ya, betapa menyeramkannya. Zalika bi annahum, karena keadaan mereka itu kenapa demikian? Qalu, mereka berpendapat innamal bai' sesungguhnya jual beli mislu riba, sama dengan riba. Padahal wa ahallallahul bai', Allah mah menghalalkan jual beli mah, wa harrama riba, tetapi mengharamkan riba. Bahwa mereka menyebutkan ya bahwa halal cena riba oge itu adalah bukti mereka menentang hukum-hukum Allah, menentang syariat Allah. Bahkan mereka menyamakan gitu ya, menganalogikan, menyamakan riba dengan jual beli. Jadi orang musyrik tidak mengakui adanya kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan mereka menyamakan ya bahwa jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Jadi kenapa diharamkan? Padahal jual beli al-bai' riba itu sama. Jadi intinya mereka itu ingin membangkang terhadap hukum syara, hukum Allah yang bahwa kalau jual beli Allah halalkan, kalau riba Allah haramkan. Nah, di sini dipertegas oleh Allah wa halallahul bai'. Allah itu menghalalkan jual beli, wa harrama riba, tapi Allah mengharamkan riba. Jadi Allah ya menyanggah protes yang mereka katakan. Padahal mereka tahu bahwa Allah itu membedakan, beda antara jual beli dan riba itu secara hukum berbeda. Allah mengetahui, Allah lebih bijak ya tentang bahwa jual beli itu halal, kalau riba itu haram. Nah, seperti itu. Terus juga faman ja'ahu mau'idhatun. Barang siapa yang telah sampai mau'idah ya, nasihat atau berupa larangan mirobihi dari Allah setelah kita tahu misalnya bahwa itu riba, fantaha, maka berhenti, falahu masalaf. Maka baginya apa yang telah diambilnya dulu gitu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah Allah. Jadi dengan kata lain bahwa barang siapa yang sudah sampai kepada seseorang larangan Allah terhadap riba, kemudian ia berhenti dari melakukan riba ya setelah sampai informasi itu, maka masih dibolehkan mengambil apa yang dulu ia lakukan sebelum ada larangan. Jadi diambil dulu yang pokoknya. Afallah amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah lalu. Bahwa di sini disampaikan
semua riba jahiliyah telah diletakkan ya di bawah kedua telapak kakiku. Intinya udah dihapuskan. Mula-mula riba yang dihapuskan adalah riba al-abbas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya ada 2 menit terakhir. Ada 2 menit terakhir di sini bahwa waman ada orang yang kembali pada udah tahu itu teh riba, tetapi dia malah melakukan, maka di sini faulaika ashabun nar, maka bagi mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Jadi mereka akan kekal di dalamnya. Nah, seperti praktek jadi diharamkan kan praktek di sini ya ada mukhabaroh misalkan dan lain sebagainya, mungkin akan panjang ya tentang pembahasan tentang riba. Intinya setelah kita tahu ya bahwa innal halal bayyinun, bahwa yang halal itu jelas, wa innal haram bayyinun, yang haram itu udah jelas, wa baina dzalika umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat. Famanit syubuhat, barang siapa yang bisa memelihara diri dari hal yang subhat, istabaro alidinihi wa irdihi, berarti ia sudah memelihara dirinya dan membersihkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat, tetapi ia terjerumus dalam yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia sudah terjerumus pada hal yang haram gitu ya. Pokoknya kita bismillah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukan untuk melakukan hal yang tidak meragukan gitu. Bahwa nauzubillah ya dari bahwa riba itu terdiri dari 73 bab gitu ya. Bahwa di sini tuh yang paling ringan apabila seorang laki-laki menikahi ibunya, dan sesungguhnya riba yang paling berat adalah kehormatan seorang muslim. Nah, jadi di zaman yang sekarang yang banyak sekali menjerat kita terhadap riba, baik cicilan rumah misalnya, cicilan mobil dan lain sebagainya. Nah, kita udah tahu bahwa itu adalah riba, kecuali kita pindahkan misalkan ke bank yang syar'i ya, syariah misalkan. Kalau yang konvensional kan tetap itu masuknya riba. Kalau yang syariah misalkan bismillah, akadnya juga beda ya, akadnya juga beda, apakah nanti masuknya ke murabahah misalkan musyarakah atau apa. Nah, kita jangan sampai terjebak dengan cicilan motor kita, mobil kita, misalkan rumah kita atau hal-hal lain yang masih ada ribanya. Tadi udah tahu konsekuensinya seperti itu, kita berlindung kepada Allah, kita menjerit berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari praktik-praktik riba yang terlihat sepele tetapi konsekuensinya sangat luar biasa. Mungkin hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asep, kayaknya ini untuk yang riba ini perlu khusus untuk pembahasan ya, jual beli dan riba itu. Soalnya sangat urgen dalam muamalah Kehidupan kita. sehari-hari. Iya, kan kalau yang ada di lingkungan kita tuh kan riba, kayak arisan, kemudian apa ya, Kredit, pinjam meminjam dan lain-lainnya, mungkin perlu. Kalau bisa ada diskusinya, Bunda. iya betul Ya, setuju kalau sekali. bisa ada diskusinya, ya seperti kita misalnya di sekolah kan juga ada seperti koperasi kan. Pasti, ya. Mau keluar dari koperasi nanti nggak enak sama sekolah. Iya, betul. Lebih Memang lebih pembahasan buat fikih kontemporer ya. Iya. Oke, itu aja sih. Itu saja. Pak Miswar, halo Pak Miswar. Pak Miswar. Ada Pak? Ya, mohon ditutup dengan doa ya. Oke ya Pak ya Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kajian pagi ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miswar, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.